Halo, selamat berjumpa kembali di Cari Ide. Bagaimana kabarnya rekan semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Baik, di video kali ini saya akan coba berbagi tentang ini. Ada yang tahu ini? Ya, ini adalah sebuah filter oli atau saringan untuk oli kendaraan bermotor, yaitu mobil. Bisa juga genset dan mesin-mesin sejenisnya, mesin diesel, mesin bensin, rata-rata semuanya pakai ini. Kenapa pakai ini? Karena ini adalah barang yang sangat penting, jadi fungsinya untuk memfilter atau menyaring oli agar endapan-endapan, serbuk-serbuk hasil pergesekan dari mesin ini tersaring di sini dan tidak ikut lagi ke atas di saat mesin berputar. Jadi pergerakan daripada komponen mesin menjadi halus. Bayangin apabila tidak menggunakan filter oli, baik mesin mobil, genset, diesel, dan lain sebagainya, maka komponen-komponen yang di dalam mesin itu akan cepat aus karena seperti di amplas. Jadi dengan adanya alat ini, maka komponen di dalam mesin ini seperti gear-gear dan segala macamnya akan lebih awet karena pergerakan yang halus dan sedikit atau minimal pergesekan yang kasar dengan alat seperti ini. Jadi ini adalah salah satu alat yang penting di dalam mesin, baik mesin bensin, diesel, dan lain sebagainya. Beda halnya dengan motor, tidak seperti serumit atau sesempurna ini. Jadi untuk motor hanya jaring-jaring kawat halus biasa, kecuali motor-motor sport atau motor-motor dengan cc besar. Bagaimana isi dalamannya? Baik, langsung akan saya bongkar dalamannya seperti apa. Oh ya, sebelumnya ini adalah bahannya dari besi, bukan aluminium ya, besi. Ini berat hampir setengah kilogram. Kenapa dibuat dari besi? Ya, seandainya terjadi benturan di bawah, karena ini posisinya paling bawah, terjadi benturan kan kuat. Tidak seperti aluminium bisa patah. Ini kuat, makanya dibuat dari besi. Tidak percaya ini besi, akan saya ambilkan magnet. Nah, ini adalah magnet. Kalau nempel berarti besi, kalau aluminium nggak nempel. Tuh kan? Menempel. Ini tandanya terbuat dari besi. Ini dengan video ini mudah-mudahan yang belum tahu jadi tahu. Oh iya, satu lagi saya lupa. Kalau ada pertanyaan misalkan kapankah sebaiknya ganti filter oli? Atau haruskah filter oli diganti saat pergantian oli baru? Nah, bila ada pertanyaan begitu, bagaimana? Kalau menurut saya atau saran saya, mendingan kalau ganti oli baru, filter oli juga diganti. Karena apabila pakai filter oli lama-lama si filter oli itu karena pada awalnya sudah ada serbuk-serbuknya, ditambah lagi suplai oli ke mesin ini akan terhambat. Jadi mengakibatkan keterlambatan oli ke atas ke mesin, nanti mesinnya jadi panas dan macet. Jadi saran saya sebaiknya apabila ganti oli, filter olinya juga diganti. Ini untuk kelangsungan hidup daripada mesin kita biar awet. Mesin mobil, mesin genset dan lain sebagainya biar awet. Jangan mikirin harga kalau untuk mobil karena tidak terlalu mahal. Punya saya aja untuk mobil Nissan Datsun itu harganya cuma 25.000. Itu udah kualitas lumayan. Yang ori ya original misalkan harganya 40.000. Itu untuk berapa lama, berapa kilometer ya, untuk 5.000.
5.000 km. Menurut standarnya ya 5.000 km. Jadi saran saya sebaiknya apabila ganti oli baru, filter olinya juga diganti. Baik, untuk lebih cepatnya dan lebih jelasnya ini akan saya bongkar, akan saya gurinda di sini. Lalu kita buang ininya. Ada apa aja di dalamnya. Nah, ini ada karetnya paling atas, lalu kita keluarkan. Nah, ini seperti ini. Jadi ini seperti saringan udara, kertas-kertas ini. Ini udah banyak sekali material-material yang bisa membuat mesin cepat aus nih kasar. Banyak serbuknya. Nah, seperti ini. Jadi setelah kertas itu ada pori-pori atau lubang-lubang tempat jalannya masuk oli. Oh ya, tidak ada lagi. Jadi ini yang paling dalam adalah ini. Ya, pelat dibolongin kecil-kecil. Yang pertama ini kertas, lalu yang kedua yang paling dalam adalah ini, lubang. Ini bahannya seperti karton dan ini kasar, banyak sekali serbuknya. Bagian luar nih banyak sekali serbuknya, berarti olinya masuk dari sini. Dari lubang-lubang yang tadi tuh. Nah, oli masuk dari lubang-lubang ini. Keluar ke sini, disedot sama, setelah penuh di dalam ruang oli paling bawah disedot sama pompa oli, demikian seterusnya. Jadi oli kotor ini masuk lewat sini, ini oli bersih. Baik, semuanya sudah saya bongkar, jadi tidak ada keraguan-raguan dan tidak ada pertanyaan. Jadi kita setelah dibongkar ini tahu dalaman filter oli itu seperti apa, filter oli mobil, mesin, dan lain sebagainya. Kalau oli motor itu beda, hanya jaring-jaring halus. Kecuali motor-motor besar yang cc-nya lebih dari 1000 mungkin. Sama seperti ini. Di dalamnya seperti ini, urut-urutannya di kertas, lalu ada lubang-lubang berpori. Besi plat berlubang untuk masuknya oli. Sampai di sini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Yang awalnya kita tidak tahu, jadi tahu. Dan tidak bertanya-tanya, tidak penasaran seperti apakah prinsip kerja dan material apa yang ada di dalam filter oli. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua.